Hey guys, balik lagi bareng gue Nopri. Tentunya sekarang kita masih akan ngebahas tentang film-film favorit kita bersama. Setelah sebelumnya kita sudah nge-reaction official teaser dari Shang-Chi The Legend of the Ten Rings, sekarang saatnya kita breakdown dan kita akan cari scene per scene dan juga cari detail menarik apa yang bisa kita temukan dari sekedar teaser perdana dari film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings milik Marvel Studio ini. Tapi sebelum itu memang karena banyak sekali teman-teman yang baru mengenal karakter Shang-Chi ini di Marvel Studio dan banyak sekali yang bertanya ini karakter dari mana sih, kok bisa dari Asia dan juga kungfu seperti ini. Jadi kita sedikit ceritakan sejarah awal terciptanya karakter Shang-Chi ini di Marvel Comic. Jadi pertama kali diciptakan dan juga muncul di komik Marvel ini Shang-Chi tepatnya pada tahun 1970-an, dan hadirnya karakter kungfu satu ini jelas terinspirasi dari aliran-aliran kungfu di film-film terdahulu yang sangat tenar di Amerika sana, kemudian juga terinspirasi dari gaya kerennya dari Bruce Lee dan juga yang lainnya. Sehingga pada saat itu Stan Lee ini akhirnya mengadaptasi cerita kungfu ini ke dalam komik Marvel agar jelas lagi-lagi balik ke bisnis agar laku keras di pasaran. Karakter Shang-Chi ini tepatnya muncul di komik Marvel bagian 15 tepatnya di bulan Desember 1973, dan sejak saat itu komik Shang-Chi dan juga karakter dari Shang-Chi ini benar-benar populer di Amerika sana dan tepat sekali strategi marketing dari Stan Lee juga teman-temannya karena memang mulai saat itu banyak sekali menggemari karakter Shang-Chi ini. Bahkan setelah kepopulerannya, Shang-Chi ini memiliki series komiknya sendiri yang berjudul The Hand of Shang-Chi Master of Kung Fu dan sudah mencetak 130 edisi bahkan lebih kalau sampai sekarang. Setelah kepopuleran karakter ini di tahun 70-an sampai sekarang, ternyata saat ini Kevin Feige ini berniat untuk memunculkan karakter kungfu ke live actionnya Marvel Studio. Apalagi kita tahu sendiri tidak bisa menampik bahwa faktanya konsumen ataupun fans dari Marvel Comic ini banyak sekali yang dari Asia, dan sangat sayang kalau Kevin Feige ini tidak membuat karakter yang khusus disajikan untuk orang-orang Asia. Dan setelah semua latar belakang keren itu, akhirnya Kevin Feige saat ini benar-benar merealisasikan kalau film Shang-Chi The Legend of Ten Rings ini akan hadir di 3 September 2021. Kita benar-benar tidak sabar untuk menantikan karakter baru dan juga aktor baru di Marvel Comic ini. So sekarang mari langsung saja kita breakdown official teaser dari Shang-Chi The Legend of Ten Rings ini dan langsung saja kita ke layar. Let's go. Di awal-awal teasernya kita langsung dibawa ke sebuah ruangan dojo tempat berlatih. Tampaknya kalau kita melihat adegan selanjutnya ternyata memang benar ini merupakan tempat berlatihnya seorang Shang-Chi dari ia kecil sampai ia dewasa. Beralih ke sudut lain, di sini kita melihat ada sebuah tiang kayu yang tampak bolong dan ini merupakan bekas tinju latihan Shang-Chi saat ia masih kecil. Sebagaimana film-film bergenre kungfu selama ini, memang di setiap film-film yang beraliran kungfu selalu saja ada kayu yang patah, belah dan yang lainnya, dan ternyata di film Shang-Chi ini juga diterapkan hal ataupun rumus yang sama guys. Selanjutnya kita melihat bagaimana Shang-Chi dewasa mendatangi dojo masa kecilnya, masa-masa latihannya, dan juga mengingat semua lagi memori-memori masa kecilnya, bagaimana ia tumbuh, dan juga tampaknya kalau kita melihat raut wajah dari seorang Shang-Chi ini, masalah baru saja muncul di hadapannya dan ia harus kembali lagi ke asal mula ia tumbuh. Di adegan selanjutnya kita melihat bagaimana Shang-Chi ini berada di sebuah apartemen studio biasa. Di sini kita melihat bagaimana pakaiannya bergantungan biasa seperti anak kosan biasa saja, tapi di sini kita melihat bagaimana ia ini terus berlatih setiap harinya. Ia selalu tidak lupa dengan jati dirinya meskipun memang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan kungfu sekalipun. Kalau kalian bergeser ke sebelah kanan, di dinding-dinding ini kita melihat bagaimana ada sebuah kalender, kemudian juga catatan-catatan kecil biasa, tapi kita benar-benar gagal fokus dengan satu poster yang paling depan yang di atas kamar tidur dari Shang-Chi. Kalau kalian perhatikan lebih jeli dan juga mencari di Google, ini adalah poster dari Kung Fu Hustle guys. Cukup masuk akal kenapa Shang-Chi ini menggemari film Kung Fu Hustle karena memang lucu dan sebagainya. Dan juga kalau kita melihat kalau film Shang-Chi ini latar waktunya adalah versi sekarang setelah Endgame, sudah jelas kalau film Kung Fu Hustle ini sudah terkenal di mana-mana termasuk menjadi pedoman dari hidup seorang Shang-Chi. Adegan kemudian berganti sedikit demi sedikit dan juga kita mendengar ada kata-kata dari seorang The Mandarin, di sini ayah dari Shang-Chi. Di sini kita melihat kenyataan kalau Shang-Chi ini hidup biasa saja menjadi orang biasa, padahal ia ini memiliki orang tua yang kaya dan juga berpengaruh. Ternyata selama ini Shang-Chi ini kabur dari dojo pelatihannya dan memilih untuk hidup menjadi manusia biasa. Kita menduga awalnya memang ayahnya ini melarang Shang-Chi ini untuk hidup di luaran sana karena memang ia mungkin merasa tidak siap dan sebagainya. Tapi ternyata The Mandarin ini benar-benar berbaik hati. Di dalam dialog ini kita mendengar kalau ia memberikan waktu 10 tahun kepada Shang-Chi untuk mengeksplor dan juga mencari jati dirinya sendiri di era-era modern ini. Dan ternyata di masa ini 10 tahun itu sudah habis dan ayahnya ini benar-benar kecewa kepada Shang-Chi. Ternyata selama ini Shang-Chi hanya menjadi orang-orang biasa, tidak berguna dan sebagainya di versi si The Mandarin ini guys.
Jadi sekarang sudah jelas kalau latar masalah dari film Shang-Chi ini nanti adalah upaya dari seorang ayahnya untuk menarik kembali Shang-Chi untuk menerima kenyataan memimpin warisan dan juga kekuasaan dari sang ayah. Di adegan selanjutnya di sini kita melihat bagaimana kehidupan biasa dari seorang Shang-Chi. Ternyata ia ini menjadi karyawan hotel biasa dengan rekannya yang bernama Katie, dan juga kita melihat di sini setiap adegannya selalu saja ada warna merah karena memang warna merah ini merupakan warna khas dari karakter Shang-Chi. Jadi wajar kalau setiap adegannya selalu ada ornamen-ornamen merahnya guys. Kembali ke adegan Shang-Chi yang menjadi karyawan hotel biasa ini, di sini kita melihat kenyataan kalau ternyata Shang-Chi bersahabat dekat dengan seorang perempuan bernama Katie yang rekan kerjanya saat merantau di kota besar. Di sini ternyata karakter Katie ini diperankan oleh Awkwafina yang memang sedang naik daun setelah peran gemilangnya di Crazy Rich Asians, Raya and the Last Dragon, dan masih banyak lagi film-film keren lainnya. Kalau kita melihat maksud dari Marvel Studio ini mengajak Awkwafina sebagai peran Katie, benar-benar film Shang-Chi ini dimaksudkan untuk menjadi film yang ceria, lucu, dan sebagainya sehingga menarik minat penonton seperti film-film MCU kebanyakan. Beralih ke adegan selanjutnya, di sini akhirnya kita melihat The Real Mandarin. Setelah sebelumnya kita di PHP Mandarin palsu di Iron Man yang ketiga, akhirnya di Shang-Chi The Legend of the Ten Rings ini benar-benar kita melihat siapa sebenarnya sosok The Mandarin itu. Kalau kalian perhatikan di film-film MCU sebelumnya sudah banyak sekali tanda-tanda kehadiran dari The Mandarin ataupun kelompok dari The Ten Rings, dan juga di sini ternyata baru dihadirkan sosok yang sebenarnya di film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings ini. Aktor terkenal Cina Tony Leung ini akhirnya menjadi Mandarin yang asli di Marvel Studio. Perlu kalian ketahui, The Mandarin ini memiliki nama asli Wenwu, dan ia ini merupakan seorang panglima perang yang sangat terkenal yang merupakan orang Mandarin asli dan memimpin kelompok besar bernama The Ten Rings, makanya ia disebut dengan The Mandarin. Sama seperti yang ada di dalam komiknya, Wenwu versi MCU ini adalah seorang pemimpin yang tampak sangat kuat dan juga sangat berkuasa. Bergeser ke sisi lainnya, di sini di samping The Mandarin kita melihat ada sosok bertopeng yang khas sekali seperti karakter-karakter kungfu pada umumnya, terutama di anime ataupun di film kartun. Buat teman-teman yang baru melihat karakter seperti ini di MCU, namanya ini adalah Death Dealer. Dia ini adalah pelatih dari Shang-Chi yang sangat kejam dan juga sangat disiplin. Karakter Death Dealer ini merupakan anggota utama dari The Ten Rings dan juga akan menjadi musuh utama nanti di film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings yang membuat Shang-Chi benar-benar kerepotan. Jadi pada intinya nantinya di film ini kita akan diperlihatkan bagaimana pertarungan antara murid melawan gurunya sendiri. Sangat menarik untuk kita nantikan. Selanjutnya kita melihat adegan berganti dengan sangat cepat memperlihatkan bagaimana proses latihan seorang Shang-Chi yang sangat keras sejak kecil. Kemungkinan besar karena latihan-latihan keras dan sebagainya ini yang membuat Shang-Chi ini kabur dari rumahnya selama 10 tahun dan akhirnya puncak permasalahan hadir nanti di filmnya. Tepat di adegan ini kita benar-benar gagal fokus dengan yang digunakan seorang The Mandarin, ayah dari Shang-Chi. Dia menggunakan gelang yang sangat banyak. Kalau kita hitung di sebelah kanannya ada 5, di sebelah kirinya ada 5. Artinya memang nama dari The Ten Rings ini merupakan 10 gelang yang digunakan oleh ayahnya ini guys. Kalau kalian sempat pemikiran dengan daily screen, kalau kita melihat bagaimana bentukan dari ayah dari Shang-Chi ini, kita jadi teringat karakter yang ada di Kung Fu Hustle yang sama juga menggunakan gelang seperti ini untuk setiap jurus-jurus kungfunya. Kita tidak tahu apa hubungan film Kung Fu Hustle dengan Shang-Chi. Faktanya memang seorang Shang-Chi juga menjadi penggemar berat dari film Kung Fu Hustle. Untuk melihat jawaban itu, jadi kita semakin menarik untuk menyaksikan filmnya ketika dirilis nanti. Dari beberapa adegan yang berganti dengan cepat ini, kita juga mendengar suara dari ayahnya mengatakan kalau Shang-Chi ini memang dilatih sangat keras sejak ia kecil agar orang paling berbahaya di dunia pun tidak akan bisa membunuhnya. Jadi kita sudah tahu sampai sekarang bagaimana level kekuatan dari karakter Shang-Chi ini guys. Juga dari adegan-adegan cepat ini kita juga melihat bagaimana seorang Shang-Chi ini ternyata tidak bisa lepas dari kehidupan lamanya dan selalu ada perasaan yang terganggu di dalam pikirannya. Beralih ke adegan selanjutnya, di sini kita melihat bagaimana sebuah arena pertarungan ala-ala Mortal Kombat, dan di sini kita melihat ada sebuah lampion yang melingkari area pertarungan ini. Kemudian kita melihat ada karakter Death Dealer, karakter-karakter penjahat lainnya, dan di sini kita melihat seorang Shang-Chi siap untuk bertarung di arena pertarungan ini. Sejauh ini kita tidak tahu siapa lawan dari Shang-Chi nanti, kemungkinan besar lawannya adalah Death Dealer dan sebagainya. Juga dari adegan Shang-Chi yang akan memulai pertarungan ini sebenarnya banyak kontroversi di para fans karena ada beberapa teman-teman yang ternotis ternyata di sebelah kanan Shang-Chi ini ada sebuah shield Captain America. Sejauh ini kita tidak tahu kebenarannya apakah ini benar-benar shield Captain America ataupun sekedar tameng yang mirip dengan shield Captain America, tapi memang kemungkinan kalau ini shield Captain America cukup kecil. Apa hubungannya shield Captain America dengan film Shang-Chi ini? Jadi bisa kita simpulkan kalau ini bukanlah shield dari Captain America dan juga tidak ada hubungannya dengan Captain America.
Kalau kita melihat adegan Shang-Chi yang ingin bertarung di arena pertarungan ini, jelas sampai saat ini kita belum tahu apa permasalahan utama dari filmnya nanti. Kemungkinan besar Shang-Chi ini harus menyelamatkan anggota keluarga ataupun sahabatnya yang sudah ditahan oleh villain di film ini. Kalau kita melihat bagaimana aliran-aliran dari film ini, jelas kita teringat dengan film Ninja Assassin milik The Rain, dan di sini kita melihat mungkin ceritanya sedikit memiliki kemiripan. Beralih ke adegan selanjutnya, di sini kita melihat bagaimana markas The Ten Rings di sini benar-benar modern versi sekarang. Bahkan di sini kita melihat ada helikopter dan juga tentara yang berbaris sangat rapi dan juga terlatih. Tampaknya di sini memang kekuasaan dari The Ten Rings ini benar-benar sangat kuat. Bahkan di sini kita melihat bagaimana tentara bayaran yang sangat banyak dan juga sangat berkuasa. Selanjutnya kita melihat bagaimana Shang-Chi, The Mandarin dan juga Katie ini turun dari helikopter yang tadi, dan akhirnya Shang-Chi ini pulang lagi ke dojo ataupun tempat latihan yang lama. Dan kalau kita melihat bagaimana baju yang digunakan Shang-Chi ini mirip dengan di awal teaser tadi, jelas ini merupakan adegan awal kedatangan Shang-Chi untuk melihat bagaimana dojo tempat ia berlatih selama ini. Jadi sekarang sudah jelas kita tahu kalau maksud kepulangan dari Shang-Chi yang diajak oleh ayahnya ini adalah untuk mengambil alih kekuasaan dari The Mandarin ataupun kekuasaan dari organisasi The Ten Rings. Dan di adegan ini kita melihat bagaimana singgasana dari The Mandarin di sini benar-benar mirip dengan apa yang diperlihatkan di film Iron Man yang ketiga yang versi palsunya. Di sini kita melihat bagaimana di belakang dari The Mandarin ini ada sebuah logo Ten Rings, dan ini benar-benar membuat kita sangat yakin kalau organisasi Ten Rings ini sudah lama sekali berdiri dan sudah menyebar luas di MCU selama ini. Beralih ke adegan selanjutnya, di sini kita melihat bagaimana semburan air yang seperti tidak ada gravitasi di sini dan benar-benar aneh, dan ternyata lokasi ini adalah makam dari ibu seorang Shang-Chi. Dan juga di awal teaser ini kita juga mengetahui bagaimana kekuatan dari seorang Shang-Chi sesuai dengan namanya yaitu Chi. Ternyata Shang-Chi ini bisa memanfaatkan daya kehidupan sesuai dengan yang ia mau. Ia saat ini bisa mengendalikan alam dan membentuknya sesuai dengan keinginan seperti yang terlihat di trailer ini guys. Tampaknya memang kekuatan ini mulai didapatkan dari seorang Shang-Chi ketika ia baru saja pergi ke makam sang ibu. Dan kalau kita melihat bagaimana baju yang digunakan mereka ini sama seperti turun dari helikopter tadi, memang benar ini merupakan awal-awal filmnya nanti. Beralih ke adegan selanjutnya yang tampaknya merupakan adegan flashback di filmnya nanti. Di sini kita melihat bagaimana di zaman-zaman kuno, The Mandarin ini bahkan sudah eksis dan akan menguasai sebuah kuil yang ternyata dijaga oleh para biksu dengan beberapa binatang-binatang buas peliharaan mereka. Bisa jadi adegan ini menunjukkan kalau The Mandarin ini haus akan perang dan juga kekuasaan dan akan melakukan kejahatan lagi di masa kini ataupun di masa modern. Jadi sampai saat ini kita cukup mengerti, makanya Shang-Chi inilah yang akan menghalangi niat dari sang ayahnya nanti. Di antara pertarungan kuno ini, kita juga sekilas melihat ada sebuah binatang besar menyerupai anjing ataupun harimau kuno. Dan kalau kalian semuanya belum kenal dengan nama binatang ini bernama Fudox. Fudox ini merupakan anjing mitologi Buddha yang melindungi tempat suci seperti kuil ini. Tugas dari karakter Fudox ini tentu saja untuk melindungi pasukan biksu dan juga melindungi kuil dari para tentara The Mandarin di masa-masa kuno. Sebelum pertarungan antara The Ten Rings dan juga para biksu ini, kita melihat bagaimana kekuatan gelang dari Ten Rings ini benar-benar diaktifkan dan juga berwarna kebiruan. Ternyata seperti inilah bentuk kekuatan dari gelang yang digunakan oleh ayah dari Shang-Chi tadi. Kalau kita melihat beberapa bocoran mainan dari film Shang-Chi yang sudah dijual, di sini kita melihat dengan jelas bagaimana fungsi dari gelang The Mandarin ini, dan tampaknya The Mandarin akan benar-benar kuat di filmnya nanti. Menjelang ke adegan-adegan akhir, di sini trailer berakhir dengan memperlihatkan aksi badass dari seorang Shang-Chi di dalam bus yang melawan para penjahat di filmnya nanti. Yang paling menarik, pertarungan ini berakhir dengan dimenangkan oleh seorang Shang-Chi dan diakhiri dengan sebuah pose ataupun jurus keren. Kalau kalian pernah membaca komik dari Shang-Chi ataupun pernah melihat sekilas di Google, pose ini benar-benar sangat terkenal di komik Marvel, dan di setiap pertarungannya, Shang-Chi ini selalu menggunakan gaya seperti ini guys. Jadi di akhirnya teaser dengan gaya seperti ini benar-benar merupakan fan service bagi para penggemar karakter Shang-Chi dari komik-komik Marvel. Terakhir, ada satu detail menarik yang kita temukan dari pertarungan antara Shang-Chi di dalam bus ini guys. Kalau kalian perhatikan di belakang karakter Katie ini ada beberapa figuran, dan di tengah-tengahnya ada seorang pria menggunakan janggut, menggunakan kacamata dengan rambut-rambut yang khas sekali. Kalau kalian ingat film di Spider-Man Homecoming, ternyata pria ini juga hadir di film itu yang mengatakan do a flip. Tampaknya pria ini yang kita sebut sebagai Hasan lah ya guys ya, ternyata juga hadir di film Shang-Chi.
Terlepas dari semua itu, kita benar-benar salut dengan Marvel Studio yang sangat teliti dan juga detail untuk menaruh beberapa cameo ataupun figuran di sini. Dengan hadirnya sosok Hasan ini, kita akhirnya mengetahui kalau lokasi kehidupan dari seorang Shang-Chi ini sama dengan lokasi dari Peter Parker ataupun Spider-Man. Sangat menarik untuk menantikan kontinuitas dari cerita Shang-Chi, Spider-Man ataupun hero-hero lain nanti ke depannya di MCU. Oke guys, itulah breakdown dari official teaser dari film Shang-Chi The Legend of the Ten Rings. Sejauh ini memang tidak banyak detail yang bisa kita temukan terkait official teaser dari Shang-Chi The Legend of the Ten Rings ini, karena memang baru teaser. Sejatinya teaser ini baru sekedar perkenalan saja bagaimana ceritanya nantinya ke depan. Kalau sudah dirilis trailer pertama, trailer kedua, barulah kita akan menemukan lebih banyak lagi detail-detail ataupun easter egg menarik. Dan nantinya di trailer pertama kemungkinan kita akan mulai membuat beberapa teori yang nantinya apa sih yang akan terjadi di filmnya nanti. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Dilas akan mengupload video setiap harinya. Thank you guys.